Ini metodenya Judy Carter. Nah, jadi kalau di Judy Carter itu rumusnya kayak gini. Jadi ada sikap, topik, premis, act out, sama mix act out lagi. Nah, di Judy Carter tuh dibagi dua ya. Satu tuh setup tuh yang lebih ke arah serius. Nah, komponen dari setup tuh ada tiga, sikap, topik, sama premis. Nah, nanti yang di punchline-nya, yang di bagian lucunya itu ada act out sama mix. Mix ini kayak asosiasi gitu, jadi menggabungkan dua elemen. Nah, ini Judy Carter bilang di bukunya kayak gini. Kalau Anda tidak bisa menarik perhatian pendengar di awal joke, mereka nggak akan mendengarkan Anda di akhir joke. Ya ini fungsi pentingnya setup ya. Jadi kadang setup itu kayak dikira nggak penting, tapi padahal di apa di seni public speaking juga sebenarnya kita tuh ada yang namanya hook. Nah, hook ini adalah suatu yang membuat kita tuh ngerasa tertarik gitu untuk mendengar lebih lanjut. Nah, ini ada definisi setup yang baik tuh gimana sih? Setup yang baik itu harus satu serius, yang kedua tuh menarik, dan yang ketiga itu ada autentik atau unik. Nah, biasanya itu menggambarkan kebenaran dan kejujuran gitu. Nah, elemen-elemen ini penting ya, dan yang paling penting tuh dia tuh harus menarik. Jadi jangan sampai kita tuh kasih sesuatu yang boring atau gak tau kalian di sini kalau ada yang pernah apa lihat videonya Ridwan Remin, sebenarnya dia udah kasih sedikit guideline bagaimana bisa membuat setup tuh yang menarik. Salah satunya itu bisa terdiri dari dua, itu bisa terdiri dari cerita atau satunya lagi itu data. Kalau data sebisa mungkin itu data yang baru, jadi belum banyak orang yang tahu, dan datanya harus menarik. Nah, kalau misalnya cerita itu harus cerita yang asik. Jadi kayak suatu sing ya yang apa ya, yang wah mind blowing lah intinya kayak gitu. Nah, itu bagaimana cara bisa menarik orang buat ngedengerin gitu. Kayak dia dia ya istilahnya kalau di YouTube tuh kayak clickbait lah. Clickbaitnya supaya orang itu mau dengerin joke kita. Nah, ini kenapa tidak mau bergerak? Nah, ini ada contoh setup. Dokterku ngomong kalau aku mengidap kanker dan mereka bakal mengangkat uterusku. Nah, ini nggak ada yang lucu kan, guys? Maksudnya ini sesuatu yang apa ya? Heartbreaking, sesuatu yang menyedihkan, yang mungkin kayak kalau kalau ini kita dengar-dengar di gereja pun masih masuk gitu loh. Kayak ini bentar lagi dia mau kesaksian penyembuhan gitu tuh masih masuk kan. Jadi itu harusnya nggak ada sesuatu yang lucu. Nah, kenapa setup ini berhasil? Satu itu ada jujur atau keterbukaan. Ini sehingga menimbulkan empati dari pendengarnya. Jadi penontonnya yang dengerin tuh kayak, wah ngawur sih, ini serius sih, kayak gitu loh. Jadi nggak mungkin mereka lagi berpikir kalau si orang ini mau ngejok gitu kan. Sebenarnya kan elemen elemen komedi kan cuma itu ya. Pokoknya ada sebuah ekspektasi dipatahkan, udah sesimpel itu. Nah, yang kedua ini mungkin relatable ke beberapa audiens yang mungkin pernah mengalami kanker atau apa. Nah, itu orang bakal lebih relatable, makanya dia mau mendengarkan. Nah, ini. Kalau Anda mulai dengan cerita yang lucu, gak ada cara buat bikin penonton Anda ketawa. Maksudnya gimana? Ya kalau misal kita tuh udah mulai aja dengan sesuatu yang ngelawak, patahannya di mana dong gitu loh. Maksudnya kan kita nggak bisa memberikan ekspektasi untuk dipatahin. Dan akhirnya ya itu bukan komedi gitu kan. Soalnya ya apa yang mau diketawain gitu dari awal ya memang udah suasananya aneh. Tapi justru ya itu kenapa kok stand up itu beda, soalnya stand up itu adalah stage act. Jadi di mana kita itu bisa memberikan orang misdirection kalau ternyata yang dia pikirin bukan itu gitu loh. Nah, itu yang membuat juga kenapa yang kalau kapan hari di apa pertemuan yang ada Koben dan Nio itu kan dia bilang kalau stand up itu lebih mirip kayak orang main sulap daripada band musik. Ya soalnya itu kita tuh banyak ngasih misdirection. Kayak pesulap tuh kan ya sebenarnya kan itu nggak beneran ada sulap gitu loh guys. Cuman karena kita tuh diperdaya buat melihat ke area yang seharusnya nggak dilihat terus dia tak melakukan apa dengan gerakan tangan gitu dan akhirnya ada yang hilang. Ya itu tuh misdirection kan. Nah sebenarnya seninya sama sih sama sama apa stand up comedy. Nah, ini tadi yang contoh setupnya ya. Ini aku bukain punchline-nya. Ini ditulis sama siapa tadi aku lupa. Nah ini, kenapa sih mereka harus selalu mengangkat sesuatu yang kita butuhin? Oh ini mungkin aku bacain ulang dari setupnya ya. Dokterku ngomong kalau aku mengidap kanker dan mereka bakal mengangkat uterusku. Kenapa sih mereka harus selalu mengangkat sesuatu yang kita butuhin?
Kenapa nggak ada kanker lemak? Julia, kamu mengidap kanker lemak dan kita harus mengangkat semuanya gitu kan. Ya, ini tulisan Julia Sweeney. Itu kan twistnya di situ kan. Kita tuh nggak menyangka kalau dia bakal ngejok tentang itu. Jadi twistnya di arah oh ini apa kanker lemak gitu, dan ya yang lucu adalah kenapa dia bisa kepikiran gitu kan. Dan yang kedua nih, kalau kalau diperhatiin di sini dia ada main act out. Ya ini kan main main rumusnya di Judy Carter, dia ngomong masalah act out kan. Dia nge-act outin Julia, kamu mengidap kanker lemak dan kita harus mengeluarkan semuanya, itu act outnya. Nah ini setup yang benar menciptakan kejutan di punchline. Jadi jadilah serius mungkin dan nggak selucu mungkin di setup. Nah ini setiap joke tuh pasti punya topik. Nah ini kalau mau latihan, mungkin ntar kita mau latihan, enaknya kita milih topik apa nih? Ada usulan nggak? Oke. Iya. Nah apa nih? Hantu. Hantu, ya ampun. Oke, setan ya. Hantu. Beneran nih setan. Ya. Beneran ya? Ya udah. Iya, iya. Ya udah setan ya. Yuk, guys. Oke, topik kita adalah setan. Nah, sikap itu memberi joke, energi, dan arah. Kalau tadi kita udah nentuin topik, ya kita sekarang harus ngasih sikap ke topik itu. Nah, jokes yang tanpa sikap tuh cenderung kayak terlalu kesastraan. Mungkin lucu tapi ya nggak dapet tawa yang gede gitu kan. Nah, ini 4 sikap dasar ya. Itu ada TAGS. Itu aku bikinnya TAGS. Yang pertama itu takut. Jadi emosi kita tuh takut, terus ada yang aneh, ada yang goblok, dan ada yang sulit. Nah, ini pasti ada pertanyaan kan kayak kok kesannya kayak kayak semua tuh kan kalimat di sini kan emosi negatif ya. Kok kesannya tuh kok harus sesuatu yang negatif gitu kan. Nah, padahal enggak sih, itu tergantung objeknya. Nah, misal nih, rasisme itu bego. Nah, itu kan jadi positif kan. Maksudnya kan kita lagi ngejek rasisme gitu. Jadi enggak jadi kita tuh nggak harus selalu bikin sebuah materi yang sifatnya negatif. Jadi tergantung objek yang kita bercandain kan. Misal kayak tadi itu ada salah satu contohnya narkoba ya. Narkoba kalau kita kasih emosi negatif, ya jadinya jokes kita mengarah untuk yang positif kan, kayak gitu. Jadi bilang kayak gitu. Nah, ini cara cara berpikirnya. Jadi bagaimana kita bisa ngasih sikap dan nanti buat premis tuh ya kayak gini. Jadi misal kalau tadi dari topik kita yang setan ya, apa yang aneh dari setan sih? Terus yang kedua, apa yang menakutkan dari setan? Ya harusnya udah banyak dan harusnya jelas ya. Apa yang sulit dari setan? Atau mungkin yang ada berhubungan sama orang yang lihat setan deh. Apa yang sulit dari melihat setan? Misal contohnya kayak gitu tuh juga bisa. Atau pertanyaannya juga bisa jadi apa yang goblok dari setan gitu. Nah, ini nih cara-cara supaya kita bisa menemukan premis yang otentik gitu kan, premis yang beda, yaitu biasanya didasari dari 4 sikap ini. Kalau sama Raditya Dika itu kayaknya sempat ngajarin juga sih bagaimana kita menemukan premis itu kayak dari trauma, kalau nggak dari sebel, sama satunya lagi itu aku lupa dari apa. Nah, kalau aku tarik sih sebenarnya itu tuh ya didasari dari empat hal ini sebenarnya loh ya. Itu kayak cuman salah satu pengembangan, tapi manapun ya sebenarnya oke sih. Menurutku ini bener-bener basic sih. 4 hal ini sebenarnya kalau ditarik dari semua joke itu ya 4 hal ini masuk gitu. Emosi negatif. Nah, ini ada sedikit tips ini. Jangan lucu di sini, jadi keep it simple. Jadi waktu bikin setup tuh jangan berpikir wah ini gimana ya cara ngelucunya, tapi keep it simple dan seserius mungkin, dan kalau bisa itu apa ya? Orang-orang itu ya memang mikirnya ke arah situ gitu loh. Jadi jangan sampai mikir yang kayak terlalu twist gitu kan. Jadinya nggak masuk. Nah, ini sekarang kita ngomongin masalah premis. Premis itu disebut juga opini atau point of view. Nah, harus menjawab dengan jelas. Sikap plus topik. Ya, ini penting ya. Sikap plus topik itu ya kayak tadi, apa yang susah, apa yang menakutkan. Dan ya biasanya itu lebih ke arah insightful daripada lucu. Ya, intinya harus ada hook-nya itu tadi kan. Nah, ini contoh topik. Topik sama sikap. Ini joke-nya Robbie Williams nih. Kalau
kalau di bukunya. Topiknya punya anak, sikapnya susah. Nah, rumusan pertanyaannya kan jadi gini. Apa sih yang susah kalau punya anak? Premisnya, saat kamu punya anak, kamu harus jaga sikap. Nah, ini punchline-nya. Kamu gak bisa datang ke anakmu sambil mabuk terus bilang, "Ciluk ba, papa bakal muntah ke kamu," gitu kan, gak bisa. Kok tidak? Kenapa tidak berlanjut? Nah, ini. Apa ciri-ciri premis yang baik? Yang pertama itu dia harus insightful, terus yang kedua itu original. Nah, original ini aku sambungin sedikit sama salah satu video Raditya Dika yang dia bahas masalah 3 mantra. 3 mantra ini kalau punya itu sebenarnya kelebihan yang bisa jadi kelebihan yang bagus. Jadi kayak apa ya? Bagaimana sudut pandang kita bisa melihat masalah itu gitu loh. Kan yang sebenarnya penting di setup ini kan opini kan. Opini itu pun berarti ngomong masalah point of view. Jadi semakin menarik persona kita itu ya biasanya bakal membuat setupnya itu semakin unik gitu kan. Dan setup yang unik juga pasti akan membuat penonton kayak, hah? Kok dia bisa sih kepikiran kayak gitu gitu. Nah, itu biasanya yang nanti bisa bikin twist lebih banyak. 3 mantra ini biasanya 3 hal yang menggambarkan tentang dirimu. Jadi mungkin sekarang kayak teman-teman bisa mulai mikir kayak apa sih yang apa ya? Yang bisa menggambarkan tentang diriku dan ya orang-orang bakal ngerti gitu loh. Misalnya kalau kayak aku sih aku milih 3 mantra itu adalah orang Cina, gendut sama ansos. Nah, kenapa kok aku milih Cina sama gendut? Soalnya yang kedua ini berbicara masalah fisik. Dan ngomong masalah fisik itu jauh lebih gampang, soalnya orang otomatis sudah ngelihat dan aku nggak perlu ngomong gitu loh. Nggak perlu ngomong kalau, oh aku ini Cina, itu nggak perlu. Jadi lebih sedikit waktu buat aku perlu ngasih setupnya. Kan kalau di jokes itu kita juga harus mengejar LPM kan, live per minute. Jadi semakin sedikit yang perlu kita kasih sudut pandangnya itu biasanya semakin gampang gitu. Orang-orang sudah udah nangkep lah, orang udah ngeliat aja, oh iya ya ini orang memang Cina dan gendut. Jadi nggak harus dijelasin lagi. Beda kalau yang misal kayak tadi ansos tuh kan aku harus jelasin dulu mungkin kayak, oh ya gue ini ansos banget ya kayak gitu tuh kan berarti kan aku harus menjelaskan dulu ke orang kalau aku ini ansos supaya mereka mengerti sudut pandangku gitu kan. Eh gitu sih. Terus yang ketiga itu ada spesifik. Jadi premisnya itu harus spesifik tentang apa yang menakutkan, aneh, goblok, dan sulit. Nah, kadang kita ini bisa ketuker-tuker. Jadi waktu kadang apa namanya ngomongin sebuah premis gitu ya. Kita tuh sebenarnya maksudnya itu ngomong itu aneh, tapi yang keluar itu sulit. Ya bisa jadi karena kita terpacu sama punchline-nya juga sih. Itu juga bisa. Nah, ini ada beberapa contoh kenapa premis tuh jadi jelek gitu ya. Kayak beberapa mistake yang orang buat gitu lah. Nah, yang pertama itu terlalu general. Jadi ya kayak premisnya itu terlalu umum, nggak kurang spesifik ke kasusnya. Misalnya kayak gini. Apa yang susah dari relasi? Cewek itu aneh. Nah, kan nggak jelas maksudnya aneh ini apa gitu kan. Eh harusnya kan kalau misalnya dia mau olah premisnya jadi lebih baik, misalnya buat kayak gini aja. Apa yang susah dari relasi? Cewek itu suka nahan gitu kan. Kalau misalnya ntar ditarik jadi punchline bisa kalau tadi aku sempat mikir bisa diolah jadi apa yang susah dari relasi karena cewek itu suka nahan. Dari nahan kentut sampai nahan ke hubungan lebih lanjut gitu kan. Terus bisa di act out tuh, bisa ditambahin. Ya kayaknya kita cukup berteman aja deh, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan lebih jelas gitu loh. Maksudnya premisnya nggak cuman aneh doang, tapi kita ngasih tahu juga anehnya itu sikapnya kayak gimana sih kayak gitu. Nah, ini yang kedua itu biasanya nggak menjawab sikap plus topik. Nah, ini ada beberapa contoh di bukunya ya. Nah, ini kamu tahu apa yang susah dari berrelasi? Aku online dan setelah 5 menit di chat cewek ini mikir kita menikah. Nah, ini kan nggak jelas. Maksudnya kayak apa yang itu susahnya itu apa gitu loh. Itu kan nggak jelas gitu kan. Apa yang susah dari online 5 menit? Mungkin kalau dibuat kamu tahu apa yang aneh itu lebih cocok gitu kan. Nah, gap logikanya terlalu jauh gitu. Orang nggak ada yang nangkep. Maksudnya ini tuh apa gitu kan. Dan kenapa itu bisa lucu. Nah, yang ketiga ini nggak benar. Jadi kayak suatu statement tuh sebenarnya nggak benar gitu loh. Misal kayak gini nih.
Yang aneh jadi orang Surabaya tuh orang-orang selalu ngestereotip kalau kami itu lucu. Ya nggak semua orang mikir gitu dan mungkin bahkan nggak ada yang mikir gitu. Gitu. Tapi mungkin karena dia ngerasa aja, misal kayak merantau terus tiba-tiba ngerasa ini ya orang-orang dari sini tuh lucu-lucu ya gitu. Padahal nggak semua orang mikir gitu gitu. Ya ini sebenarnya hit and miss sih, hit or miss ya. Makanya harus banyak diuji juga sih apakah datanya itu benar. Jadi lebih banyak diskusi sama orang, tanya-tanya bener nggak sih kalau misal orang Surabaya itu kayak gini, atau bisa memanfaatkan media sosial, misal kayak nanya ke Twitter lah, nanya ke Instagram, bener nggak sih menurut kalian misal orang-orang Surabaya itu lucu, nah gitu. Misal ntar kan kita bisa lihat tuh responnya, enggak tahu anjing gitu, misal atau apa gitu kan, itu banyak kan. Nah itu yang kita bisa jadi punya dasar kalau oh iya ternyata asumsiku ini bener gitu, jadi bukan punya aku doang. Oke. Nah ini juga kenapa kok premis itu bisa jadi jelek ya karena ini lebih lebih memilih untuk jadi lucu daripada jadi jujur. Misal contohnya ini, apa yang aneh dari pakai narkoba? Mereka bikin lu kentut. Ya kan enggak gitu ya. Maksudnya kan enggak semua kayak gitu dan ini kayak terlalu jauh gitu. Kayak dia tuh terlalu trying to be funny tapi enggak ada kejujuran di situ dan orang-orang jadi enggak empati kayak ini orang apa sih kan kayak gitu sih jadinya. Nah, terus ini lebih banyak yang spesifik tentang diri kita daripada insight tentang orang lain. Nah, sebenarnya ini waktu tadi aku baca-baca ya, ini kayak sedikit agak clash sama apa yang misal dibilang Panji lah atau siapa gitu tentang kalau misal kita tuh awal-awal kita harus bikin banyak topik tentang diri kita. Tapi yang aku rasa itu benar adalah setup itu nggak bisa sesuatu tentang diri kita. Karena kalau misalnya kita cerita sesuatu tentang diri kita doang, ya orang susah relate gitu loh. Misal contohnya ini nih. Aneh nggak sih mantan gua nggak mau ngewe tuh ya kalian tau lah ya. Ya nggak peduli bang kayak gitu loh. Mulai dengan yang umum baru sesuatu yang spesifik tentang dirimu. Nah itu kuncinya. Yang nggak ada yang peduli bahkan misal kayak mantanmu aja aku nggak tahu gitu loh kenapa aku harus peduli kalau mantanmu tuh kalau nggak mau having sex gitu kan. Nah ini salah satu contoh baik. Kamu nggak bisa mukul anakmu sekarang soalnya udah ada UU perlindungan anak. Nah ini yang personal ya. Orang tua gue tuh strict banget. Nyokap gue kalau sekarang pasti bakal bilang, ayo lapor aja sama Kak Seto, soalnya emak bakal keluar dari penjara lebih cepat daripada kamu keluar dari rumah sakit. Nah ini kan apa sebenarnya yang orang tua strict itu kan personal. Tapi apa namanya dia di awal tuh udah buka dengan sesuatu yang umum dulu. Jadi orang-orang itu bisa kayak relate kayak oh iya sekarang ini udah kayak gini. Sekarang ini udah ada perlindungan anak dan nggak bisa lagi mukul gitu kan. Nah ini yang biasanya jadi salah beberapa orang dan kadang aku juga melakukan kesalahan yang sama sih. Lebih mendeskripsikan cerita daripada ngasih insight atas apa yang terjadi. Jadi kebanyakan dari kita sekarang itu kecenderungannya adalah kita itu menceritakan kejadiannya, terus nanti di akhir itu baru boom gitu, baru punchline-nya. Nah ini cerita itu bosenin dan lama, jadi kalau misalnya bikin yang modelnya storytelling pun tuh beberapa orang pasti ngakalinnya dengan dikasih punchline tipis-tipis lah, kayak anggapannya kayak gitu supaya nggak bener-bener garing, cuman dia denger cerita doang. Dan ya ini, kalau misal setupnya itu menjawab premis apa yang aneh dari berelasi ya kalimat selanjutnya maksudnya setupnya itu ya harus menjawab pertanyaan itu. Jangan sampai cerita dulu ya aku ketemu seorang cewek, ya cewek ini aku udah kenal dari kecil, terus dia cerita masa lalunya, dia cerita sejarah Indonesia terus baru nyampe ke punchline ya kejauhan gitu loh, orang-orang udah kayak selesai. Nah yang ketiga ini sering dipakai, jadi kayak setupnya tuh sering dipakai gitu ya, misal kayak ini nih. Yang aku lihat sih aku rasa kayak gini sih, cuman nggak tahu kayak orang-orang itu kayaknya udah banyak yang pakai setup tentang pala jomblo lah apa segala macem. Ya, jadi kadang aku cukup menghindari itu sih. Soalnya ya itu tadi kayak yang aku bilang, yang di Ridwan Remin kan juga bilang kan sebuah joke itu kalau bisa sesuatu yang baru kalau ngomong masalah data dan atau sesuatu yang menarik. Nah kalau dari setupnya aja udah sesuatu yang umum ya
ya gimana caranya maksudnya penonton kita bakal tertarik gitu loh. Ya paling cuman bisa lucu sekali 2 kali tapi selanjutnya nggak kena, ya kurang lebih kayak gitu. Ya ini kenapa tidak bisa next ya? Put, put, put. Nah ini nih, kalian ada ini nggak ide nggak? Maksudnya premis apa yang keluar? Eh, jawab pertanyaan yang salah satu dari yang di atas tuh. Betul. Ya tadi itu aku sempat ngemikir sebuah contoh kalau topiknya itu kekristenan. Misal aku ngambil tuh dari sudut pandang aneh. Jadi ntar tuh kan bakal jadinya gini. Apa yang aneh dari kekristenan? Kita itu diajarin kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Nah, ini salah satu setup nih. Gak lucu dong, ya kan? Harusnya gak lucu sih. Gitu. Kalau setan tuh apa ya berarti? Oh, apa ini? Ini anu ya, kalau misalkan bilang apa yang aneh dari setan, contohnya kayak semua mukanya jelek itu termasuk nggak ya? Itu Masuk masuk. tuh. Apa yang aneh dari setan? Semua muka mereka jelek. Ya ini baru setup aja udah lucu sih. Oke lah. Apalagi ya? Apa ya? Ini setan general tuh, bukan kayak ada setan tertentu begitu. Enggak, general. Eh, Sebenarnya Dajjal. sebenarnya ini sih kalau mau misal kayak apa dikerucutin, tapi terlalu jauh sih kalau ini dikerucutin kayak pocong atau kuntilanak ntar semakin luas. Kalau bisa sih general sih. Apa ya? Oh iya. Oh, iya. Apa yang goblok dari enggak sih? Nah ini Goblok dari setan, kok ketawa-ketawa nggak jelas. ini salah satu yang termasuk itu tadi, maksudnya kesalahan di Kenapa? pembuatan premis. Misal kayak gini, kenapa kamu berpikir itu goblok? Oh, I see. Kalau buat aku sebenarnya premisnya itu nggak salah, Aku tapi tanya kata ini. sifatnya. Maksudnya sikap kita sebenarnya bukan merasa kalau setan itu goblok, tapi lebih ke arah aneh. Aneh kalau setan itu selalu ketawa sendiri. Iya. Kayak gini. Ya itu bagus sih. Jadi ini aku ya juga mau berpikir itu tapi aku salah, itu masuk ke goblok. Kayak tadi gini. Apa yang aneh dari setan? Setan cuma muncul waktu malam. Apalagi? Kita cuman apa yang sulit dari setan? Biasanya sering keluar di kuburan. Oh gini, kalau gitu pertanyaannya harusnya jadi apa yang sulit kalau jadi setan? Oh iya, Cuma jadi setan. tapi enggak juga loh bro. Enggak, maksudnya nggak tahu sih. Itu ya juga sih. Maksudnya kan enggak cuman keluar di kuburan. Cuman ya aku ngerti sih apa emosi negatifnya. Maksudnya Itu kayak juga. Kenapa? Kenapa? Atau apa ya? Tempat gelap. Oh, saya ada. Iya kayak tempat angker gitu Apa doang. yang sulit kalau jadi setan? Cuman bisa datang di tempat angker gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya setannya mau hiburan kayak ke Disneyland juga nggak bisa.
Iya, iya, iya. Bisa juga. Bisa itu. Cuma bisa datang ke tempat angker. Jadi kalau misalnya ke apa? Ke Jatim Park tapi nggak ada rumah hantunya, dia nggak bisa datang. Sial. Apalagi ya? Anu kok, apa yang sulit jadi setan dah? Apa cuma bisa beraktivitas malam hari? Oh ya. Nah banyak sih sebenarnya ya. Cuma bisa beraktivitas. Banyak loh sebenarnya. Jadi sebenarnya poinnya adalah nggak harus pertanyaannya kayak gini. Tapi intinya kalian paham nggak sih? Maksudnya intinya tetap kita arahnya ya ke daerah setan gitu. Sebenarnya yang mau diajarin di pembuatan premis sekarang itu. Misalnya kayak apa yang goblok dari apa yang goblok kalau jadi setan, misal contohnya kayak gitu. Atau itu kayaknya kurang cocok sih. Yang apa yang sulit nih bisa ditwist juga jadi apa yang sulit kalau hidup berdampingan sama setan, misalnya contohnya kayak gitu, itu juga bisa. Nggak tahu kalian kalau ada kepikiran apa ya? Apa yang sulit kalau hidup berdampingan dengan setan? Kalau ngekos bayarnya harus berdua, ya enggak. Apa lagi ya? Bahasa dari setan. Kalau setannya ke luar negeri, bisa bahasa seberang apa gimana? Bentar Oh. ya. Aku nangkep pertanyaan bagus gitu, cuman gimana ya meramunya? Kalau setannya nempel sama orang, seorang yang ke luar negeri, setannya bisa apa? Ya kayak gitu gambarannya ya kayak ngomongin tadi. Sebentar, tapi setan tidak ada yang pernah ngomong kecuali Bang Bokir. Apa itu? Emang ada setan ngomong ya? Ini udah berapa sih? Gue kasih nomor aja lah. Wow, sudah 8. Wow, banyak juga. Hanya dalam beberapa waktu singkat luar biasa. Apalagi ya? Bikin sampai 10 deh. 10 deh, kurang 2 nih. Apa yang menakutkan kalau jadi setan? Apa yang menakutkan kalau jadi setan? Kalau kamu terperang di rumahmu sendiri, kamu nggak ada pilihan selain menakuti keluargamu sendiri. Kalau kamu setan, itu bukannya sulit ya itu? Betul juga. Apa yang menakutkan kalau jadi setan? Kalau apa yang meninggal? Oh enggak, kalau kamu gentayangan. Apa lagi ya? Ada lagi setup yang kreatif dan out of the box. Wah, otakku lagi tidur. Apa? Apa? Ngantuk ya. Apa yang sulit jadi setan? Apa aneh dari setan? Lain gitu. Iya.
Iya. Premisnya aku paham sih. Kayak kalau gimana tadi? Kalau setan punya dendam, dia harus minta tolong orang lain buat menyelesaikannya. Boom. Bener gak sih? Ya, itu juga bisa. Oke, sudah 10. Ya kurang lebih proses penulisan setup tuh kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Ya, nanti kita akan kembali ke area 10 ini sih. Nah, sekarang kita belajar the funny-nya, punchline-nya. Nah, ini dia punya rumus. Jadi ada act out, ada mix, ada act out lagi. Nah, ini ntar kayak redundant ya, kayak banyak act out-nya, tapi waktu di penjelasannya lebih masuk akal. Nah, ini. Komika itu nambahin act out tentang situasi yang terjadi. Daripada diceritain, diperformin. Berubah jadi orang yang dibahas di setup. Kok tidak berlanjut? Nah, ini contohnya nih. Bayi nggak butuh liburan, tapi gue sering ngeliat mereka di pantai. Itu bikin gue kesel. Waktu nggak ada orang yang ngeliat, gue bakal pergi ke bayi itu dan nanya, lu ngapain di sini? Lu belum kerja sedikit pun dalam hidup lu. Nah, account-nya di yang dia nanya ini, ngapain belum kerja sedikit pun dalam hidup lu. Nah, ini paling penting dalam account-nya. Jangan takut ngerasa masalah keakuratan kalau memperagakan orang terdekat. Kayak mama atau papa kita kan nggak mungkin kan tiba-tiba dari bangku penonton ada yang kayak kayaknya nyokapnya nggak kayak gitu tuh, nggak mungkin sih, soalnya kan cuman kita doang yang tahu kan. Jadi paling aman sih sebenarnya memperagakan orang-orang terdekat. Misalnya kalau kayak yang sempat aku lihat kapan hari itu ada David Nurbianto, itu dia yang memperagain nyainya kan, emaknya. Nah itu nggak mungkin ada yang kayak kayaknya emaknya nggak gitu, padahal emaknya ada di studio ya, jadi tidak mungkin. Itu paling aman ya kalau mau act out. Nah, ini namanya mix. Mix itu kayak asosiasi yang tadi aku bilang, hubungin dua hal. Nah, ini contohnya nih. Mix yang bagus tuh menghubungkan elemen yang biasanya nggak terhubung satu dengan yang lain. Jadi kayak orang-orang tuh biasanya nggak nyangka kalau sebenarnya dua hal itu bisa berhubungan. Tapi ternyata kita bisa. Nah ini, lucunya itu di mana? Lucunya kalau di cara komika itu ngubungin keduanya gitu. Kayak orang-orang, misalnya kayak biasanya kayak Indra Frimawan atau apa itu kan sering tuh kita kayak habis dia ngejokes kita mikir terus baru oh iya ya gila ternyata bisa gitu, dan kita ketawanya tuh gara-gara kita tuh menyadari kalau kita tuh nggak sadar kalau itu tuh ada hubungannya gitu loh. Ya itu tuh konsep yang menarik sih. Nah ini biasanya tipe-tipe what if kayak absurd dan kawan-kawan tuh biasanya pakai model kayak gini ya. Tapi kok tidak berlanjut lagi di mana? Oh ya ini contohnya. Nah ini contohnya pakai mix ya. Pernikahan itu sulit. Pernikahan itu kayak puzzle 500 keping. Ini kita bisa lihat asosiasinya. Semuanya awan. Nah itu kita kan pasti kayak bayangin, anjir nih puzzle 500 keping semuanya awan tuh nyusunnya kayak gimana. Dan itu cukup menggambarkan pernikahan gitu. Pernikahan tuh rumit dan sulit. Oke. Nah ini latihannya. Masih pada mau latihan kan? Nah ini kita bisa nggak menemukan persamaan antara seks dan bolpen? Ya, ini ya. Soalnya Susah Itu kayak kamera. ya kan Itu kayak kamera. Soalnya. Wah, susah. Wah, coba. Ya cobalah, setidaknya ini kan Coba ya lah. Ini. masih berhubungan dengan premis-premis kita ya. Hantu itu kayak kamera soalnya. Boleh saya coba? Boleh dong. Tapi kayaknya enggak connect ini. Gimana? Apa? Hantu tuh kayak kamera soalnya setiap muncul ada putih-putihnya. Ya, Muncul Bisa lah, ada bisa lah. putih-putihnya. Kamera kan blitz tuh anggapannya gitu. Kenapa pikiran saya tetap blue komedi?
Tidak. Enggak. Bukan seks itu kayak kamera ya, bukan. Iya, Hantu itu kayak kamera. hantu itu kayak kamera. Soalnya ada tiap muncul ada putih-putihnya. Waduh. Oke. Susah ya, hantu itu kayak kamera. Karena apa ya? Hantu itu kayak kamera, soalnya suka ngagetin kalau yang foto nggak ngomong ada flashnya. Suka Wah, ngagetin. ribet sekali. Terlalu berat ya, tapi Ya. jangan. Terlalu ribet. Bukan Terlalu terlalu ribet. berat, terlalu ribet. Hantu itu seperti kamera. Joel harus bertanggung jawab ini. Joel nggak jawab. Wah, susah ini. Mikir. Apa. Gimana? Coba dulu. Hantu itu kayak kamera, soalnya setiap muncul itu ada bunyinya. Oke, Mhm. bisa. Bunyi apa? Aku tidak mengerti. Kan kalau kamera kan cekrek gitu. Kalau hantu kan ketawa gitu dah. Nangis ya. Miskin. Itu lebih ngeri hantunya. Itu mau nakuti atau mau nyumpahin itu? kan setan itu kan apa namanya, selain menakuti kan menghasut kan. Menghasut. Oh, itu. Iya. Setan menghasut itu lebih ngeri daripada setan menakuti. Iya, itu lebih ngeri. Menghasut untuk dengki. Oh iya, hantu itu kayak kamera. Soalnya bikin dengki. Nggak sih? Nggak. Jauh, konteksnya jauh. Oh, masih aman. Kenapa Wow. kamera bikin dengki, Bambang? Kalau kameranya mahal bikin dengki loh. Anjay. Biasanya aku kalau susah bikin ini sih, kayak listnya dulu. Jadi misal kayak satu kalimat itu apa, terus ntar di kalimat yang lain itu apa. Jadi misalnya kayak ini setan, ini satunya kamera. Apa sih sifat-sifat dari kamera? Kamera itu ada aksesoris kameranya. Terus ada apa lagi? Flash. Ada tombol. Ini konteks reseller nih, Pak. Mahal. Timer. Sama-sama bikin takut. Tapi yang satu bikin takut karena sosoknya, yang satu bikin takut karena harganya. Tapi bisa loh, itu bener loh, itu bisa loh. Ya. Kampret sih dia. Soalnya Masih ada lagi kok. Hantu itu kayak kamera, soalnya sama-sama punya memori. mantap. Ini aku belum selesai lagi. Memori. Ya, itu si aku sekilas tuh kakak, cuma sekarang baru mikir itu hubungannya apa sekarang. Soalnya sama-sama bikin takut kalau hantu. Hantu itu kayak kamera, soalnya punya memori. Oke. Itu kita ketawa, kita ketawa bukan karena itu punchline-nya, justru karena tidak punchline makanya kita ketawa. Tapi itu ngakak. Itu sekilas ngakak sih. Enggak, itu kalau namanya double entendre. Jadi satu kata punya dua makna. Sebenarnya mix itu memanfaatkan itu sih. Jadi kayak satu kata nih tapi dipecah jadi dua. Kalau tadi kan itu memori di kamera, satunya lagi memori di pikiran. Iya, itu kayak gitu mikirnya. Itu bagus sekali, Bambang. Sama-sama punya memori. Wih. Wah. Sebagai komika absurd harus bisa mungkin yang seperti ini. Kalau di Indo ini namanya homonim, kalau nggak salah. Satu kata yang punya dua atau lebih arti. Homonim. Apalagi ya? Hantu itu kayak kamera karena sama-sama bisa diwadahi. Wadahi. Itu bagus juga itu. Sama-sama bisa diwadah.
Tapi ini mungkin perlu dikasih penjelasan lebih kan. Maksudnya wadah itu yang satunya itu wadah tas gitu kan, yang satunya Yang ditampung di botol gitu si kan. satu botol marjan. Entah kenapa. Aku dulu cilik soalnya lihat pemburu hantu soalnya. Mereka lihat marjan sirup ABC. Heran aku. Sirup habis. Iya deh. Ya ini bisa dilihat ya. Botolnya berembun. Ya bu abapi ya berembun. Aduh. Nah, BTW Kecan itu contoh yang bagus di mana mix itu ntar bisa dicampur sama egg out. Nah, yang tadi kamu barusan lihat itu sebenarnya yang barusan kamu tadi contohin tuh egg out-nya. Gitu. Jadi ntar Oke. rumusnya jadi mix sama egg out tuh bagus tuh. Jadi lucu banget sih. Anjir. Bangke. Iya, kadang-kadang materi itu apa ya? Kadang-kadang materi itu punchline-nya nggak perlu kuat, tapi act out-nya bagus tuh bisa bekerja kayak gitu ya. Betul. Yang di Judy Carter nih lebih heavy di act out. Gitu. Nggak tahu kenapa orang-orang luar negeri ini kayaknya mungkin udah terlalu sering pakai punchline yang biasa-biasa, makanya mereka show off-nya dari menirukan orang, intonasi kayak gitu-gitu act out-nya. Karena kalau misalnya mereka pakai kayak semacam deadpan kayak gitu, susah pemilihan diksinya harus sing ekstrim kayak gitu loh. Betul. Sedangkan bahasa Inggris itu kan berjuta-juta tuh vocab itu dibandingkan dengan Indonesia itu cuma sekitar ratusan ribu, itu pun masih susah gitu loh. Betul. Iya sih. Karena kamu pakai diksi yang ekstrim, tapi orang Amerika itu nggak paham karena nggak biasa pakai diksi ini itu. Tapi loh tadi tuh banyak dicontoh di buku tuh ya, kalau yang apa namanya, yang mereka ini loh bahasanya aneh-aneh anjir, ada kayak homo heroids, terus apa ya tadi itu apa operasi uterus tuh gue lupa lagi namanya. Anjir aneh-aneh tuh pokoknya. Ya bagi kene aneh, tapi bagi orang lain mungkin enggak. Mungkin bagi biasa, orang sana native-nya sendiri. Masih common lah. Ya itu kadang ada yang bilang stand up komedi cerdas sih, mungkin gara-gara itu. Maksudnya harus tahu banyak pembicaraan. Kalau dari luar sih. Kalau dari Indo yang penting lucu. Hashtag biar dibayar. Nah, ya intinya itu sebenarnya dari yang tadi ini struktur joke yang lengkap tuh ada itu tadi. Jadi yang di premis tuh ada sikap, topik, ya itu ntar hasilnya premis. Nah di punchline-nya itu ada act out, mix, act out lagi. Nah ini contoh joke yang udah jadi ya. Kalau dari punyanya Judy Carter, jadi sikapnya itu pertama aneh. Maksudnya sikap dia terhadap topiknya itu aneh. Topiknya ini tentang montir. Dan premisnya kayak gini, montir itu selalu bikin kita merasa bersalah. Act out sebagai montir gitu ya, kayak lihat nih berantakan, maksud saya olimu ada yang kecampur sama air. Gimana caranya sih bisa kayak gini, ini menyedihkan. Saya bisa benerin ini buat kamu cuma 50.000 aja. Nah, terus ada mixnya nih. Jadi mixnya itu dia menyamakan montir sama guru TK gitu kan. Bisa bayangin gak sih orang ini jadi guru TK di murid miskin 4 tahun. Terus ada muridnya, "Pak Guru, aku sudah selesai gambar nih, bagus nggak? Lihat ini warna oranye mau kecampur sama warna hijau, kamu ngewarnain di luar garis, ini berantakan. Gimana caranya bisa sampai kayak gini, ini menyedihkan. Saya bisa benerin buat kamu cuma 50.000 aja." Nah, ya itu secara Okay. sekilas bagaimana bikin apa ya, struktur setup sampai punchline kalau dari punyanya Judy Carter. Jadi itu kalau dibedah ya itu tadi sih, ada premisnya, ada sikapnya. Dan ini cukup menjawab ya kenapa kok montir itu aneh, karena selalu bikin kita tuh merasa bersalah. Ini aneh tuh. Harusnya takut ya. Harusnya aneh sih. Gitu. Soalnya selalu baru ngerti ya. Jadi maksudnya act out mix act out itu kayak gitu. Jadi act out di tengah-tengahnya kita itu kasih mix. Nah, terus nanti ada act out lagi. Nah, act out ini kalau di sini kita bisa lihat nih kayak callback. Jadi yang di atas nih, lihat ini berantakan, maksud saya olimu ada kecampur sama air dan bla bla bla. Ini nanti di callback di bawah. Tapi bedanya ini bukan ngomongin masalah mobil, tapi ini ngomongin masalah gambar anak kecil gitu. Kayak
kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau rumusnya Judy Carter. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, guys. Sikap, topik, premis, act out, mix, act out. Oke. Gitu. Ya, Mix ini lebih ke arah kayak apa ya? Kenapa? Mix ini kayak lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah membangun premis baru gitu kah? Asosiasi. Bukan Kayak- membangun premis baru. Kayak yang tadi kita lakuin. Jadi kan ini di sini asosiasinya montir sama guru TK gitu. Jadi kita mencari kesamaan montir sama guru TK. Oke. Paham. Dua-duanya sama-sama dilaporin. Yang satu dilaporin mobil, yang satu dilaporin gambar jelek gitu kan. Soalnya gambar anak TK. Gitu. Nah, cara ngolahnya dia kayak gitu. Itu sih. Jadi yang paling penting di Judy Carter ini kalau bisa sih kita banyak latihan yang itu tadi, yang mix yang tadi kita udah latih dengan banyak ini. Nah, mix ini kayak salah satu fuel utamanya lah. Kalau yang kedua ya act out. Jadi gimana kita bisa menggambarkan apa yang kita sampaikan di setupnya itu tadi. Itu. Ini banyak. Ya ini kalau mau sih banyak latihan ini. Jadi